Indonesia selaku otoritas moneter tak pernah berhenti bekerja keras dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap mata uang asing ataupun terhadap barang dan jasa. Dalam mendukung ketahanan pangan dan menjaga tekanan inflasi dari komoditas pangan, khususnya beras, Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Tasikmalaya bersama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sepakat mengembangkan klaster padi dengan budidaya organik di Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya. Hingga tahun 2019 ini, Bank Indonesia fokus dalam mendampingi praktek pengembangan budidaya padi organik yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani Argo Mandiri Sukahening. Kecamatan Sukahening sendiri merupakan daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah menggeluti pertanian, khususnya padi. Hal itu menjadi sebuah karakter daerah binaan Bank Indonesia yang akan dikembangkan menjadi produsen padi organik terbesar di Jawa Barat. Meski demikian, keadaan petani sebelum adanya pendampingan Bank Indonesia tidaklah terlalu baik. SDM yang belum paham dalam mengolah lahan secara maksimal, mengolah pupuk secara efektif, serta hasil tani yang relatif belum signifikan. Keadaan kami sebelum dari pembinaan dari Bank Indonesia memang sulit ya, terutama itu kebanyakan petani, terutama dari SDM-nya nggak terlalu belum terlalu paham gitu, organik. Jadi ada yang melakukan tapi ya kalau sekarang melakukan tapi nggak berkelanjutan gitu. Coba sekarang satu kali percobaan, yang musim depannya berhenti lagi. Ya itu faktor kendala itu bukannya meningkat hasilnya tapi malah menurun. Bantuan Bank Indonesia dalam pengembangan klaster padi ini berbentuk pelatihan langsung berupa praktek cara budidaya padi organik, cara membuat pupuk organik kualitas tinggi, perawatan selama masa tanam, hingga mencapai hasil panen maksimal. Untuk mencapai kualitas petani dan pertanian padi terbaik, Bank Indonesia menggandeng seorang pakar bidang pertanian yang telah berpengalaman sebagai konsultan Japan International Corporation Agency, Dr. Ir Nugroho Widya Asmadi, untuk membimbing langsung para petani. Salam total organik. Kami berada di Desa Sukahening, ya, salah satu klaster binaan BIKPW Tasikmalaya, ya. Kami berada di Demplot Padi Total Organik. Kita lihat rata-rata anakannya setelah kami hitung antara 70 sampai 90, ya. Di sini penyakit tidak ada, ya. Hama penyakit tidak ada, baik serangga maupun virus. Kenapa? Karena kita cek di sini hara di sini kandungan ppm-nya antara 1000 sampai 1500. Ini membuktikan bahwa populasi mikroba sanggup mengendalikan serangga maupun virus yang ada di sini. Artinya apa? Spora yang dihasilkan oleh kapang pada jamur yang tumbuh oleh aktivitas mikroba mampu mengeliminir semua pertumbuhan penyakit maupun hama maupun penyakit yang ada di sini. Hari ini umur sekitar 60 hari, ya. 45 hari lagi kita akan panen, ya. Insya Allah dengan hasil yang maksimal tanpa ada penyakit. Jadi jelas cara mengendalikan penyakit adalah dengan menyiapkan tanah. Kita otomatis semua akan terkendali dengan baik. Sekian, salam total organik. Salam total organik, ya. Ini adalah Demplot kedua, punyanya Pak siapa? Pak Iqbar, ya. Ini punyanya Pak Iqbar, ini Demplot kedua di Sukahening, ya. Jadi ini kita lihat kondisinya, kalau saya secara fisik ini lebih bagus dari Demplot pertama, ya. Anakannya berapa Pak Mami? 55, 56. Nah, ini kira-kira berapa keluarnya nih kalau
menurut Anda ini yang sudah tonasinya kurang lebihnya kalau kita uburin ukuran 2,5 ini bisa mencapai 16,6. ya oke bagus ya sesuai dengan saya tadi ya. Jadi ini jelas padi ini sampai hari ini Bapak lihat hijau. Ini seminggu lagi panen ya, seminggu lagi panen masih menghijau Pak itu Pak. Ini secara orang awam Pak ya, masih menghijau. Ini bukti apa? Bukti klorofil tanaman ini maksimal. Kenapa maksimal? Karena akarnya bagus ya. Akar bagus karena apa? Tanahnya sehat. Nah ya, indikasi tanah sehat ada dua, jumlah mikrobanya sama haranya ya. Mikrobanya 100 juta per gram, haranya 2000 mikrosimen minimal ya. Insya Allah seminggu lagi panen, kita ubin minimal keluarnya di sini 16 ton per hektar ya Pak ya. Selamat ya Pak ya, nanti semoga bisa jalan. Jadi ini secara teknis padi ini tahan terhadap penyakit ya, karena dijaga oleh mikroba. Begitu ada jamur maupun serangga, anak-anak serangga dia lumuri dengan kapang. Kapang itu zat yang dihasilkan oleh spora mikroba, jadi dia akan mati secara alam. Jadi hitung-hitungan saya Pak, organik kurang puas, soalnya kan kebelet dulu. Ya, Pas habis pelatihan di Cijau, udah kebelet ini. ya. Jadi artinya kedua pun bisa dimaksimalkan. Oke, sekian salam total organik. Salam total organik ya. Kita berada di Demplot ke-4 ya, punyanya Pak Yaya. Ini memang dalam kondisi saat kemarau kita punya tanam ya waktu itu ya. Ini varietasnya apa Pak? Sinalur kan ya? Sinalur. Oke ya. Hanya memang ini kurang maksimal ya. Tapi ini sudah di atas pupuk padi kimia ya. Jadi ini diperkirakan sekitar 9 sampai 10 ton per hektar ini. Jadi ini tapi tetap padi ini kelihatan sehat karena apa? Tetap dia kondisi kesehatan tanahnya terkontrol sejak awal ya. Hanya memang anakannya kurang karena waktu dia mulai vegetasi dia kekeringan ya. Tapi ini bukti bahwa ketika total organik mampu memberikan hasil lebih dari pupuk kimia ya. Walaupun secara teknis kita genjot lagi sebenarnya. Bisa seperti yang lainnya antara 12 sampai 15 ya. Tapi ini sudah bagus. Mungkin ini kalau diprediksi ini sudah 10 Pak ya. Oke, salam total organik. Melalui inovasi teknologi Nugroho yang bernama Microbacter alfalfa 11 atau MA11, terbukti hasil panen petani meningkat hingga lebih dari 100%, yaitu untuk gabah kering panen yang tadinya 6,5 ton per hektar kini bisa menjadi 12,5 ton per hektar. Melihat kondisi produktivitas yang relatif masih cukup rendah, 4,5 ton per hektar gabah kering giling, yang mana itu kalau kita lihat secara rata-rata relatif mempunyai potensi untuk ditingkatkan secara lebih besar dengan pendampingan kurang lebih selama 9 bulan. Kemarin sesudah panen perdana dari hasil Demplot pada 1 hektar are lahan pertanian organik, kami mendapatkan hasil mencapai 10 ton per hektar. Jadi suatu lompatan yang lumayan besar dari 4,5 ton menjadi 9,5 atau sampai dengan 10 ton. Peningkatan hasil tani yang signifikan tersebut merupakan buah dari berbagai pelatihan dan pendampingan Bank Indonesia. Para petani binaan pun sangat serius dalam mengikuti pendampingan ini, mulai dari mempersiapkan lahan sebelum penanaman, pembuatan pupuk organik dengan menggunakan MA11, hingga masa panen. Bantuan Bank Indonesia yang dari awal itu yang diberikan kepada itu terutama pelatihan dulu. Ya, pelatihan budidaya padi organik total. Ya, alhamdulillah ya, Bank Indonesia mendatangkan Profesor Dr. Nugroho untuk membimbing dan langsung memberi ilmu kepada ya Gapok dan Agromandiri Sukanding, mulai dari awal SDM-nya yang
Mungkin yang sekarang itu yang bantuan dari Bank Indonesia, yang dari peralatan dari mesin chopper ada 1 unit, mesin power thresher, mesin rontok padi itu 5 unit, dan hand traktor 1 unit, sama bangunan rumah kompos sama bak fermentasi. Setelah beberapa bulan pelatihan dan pembinaan, Bank Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta Gapoktan melakukan panen perdana demplot klaster padi Sukahening. Dalam acara ini, Bank Indonesia juga memberikan bantuan program sosial kepada para petani Gapoktan Argo Mandiri Sukahening, yakni berupa bantuan fisik alat mesin pertanian atau Alsintan, yaitu 1 unit traktor, 5 unit mesin perontok padi, 1 unit mesin alat pengolah pupuk organik atau APO, serta pembangunan rumah kompos. Total nilai bantuan fisik yang diberikan Bank Indonesia adalah sebesar 205 juta rupiah, di luar bantuan teknis dan pendampingan inovasi teknologi MA11. Kami juga melakukan intervensi program berupa bantuan dari program sosial Bank Indonesia, baik itu berupa alat mesin pertanian, berupa traktor, pemotong rumput, perontok padi, dan sebagainya, sejenisnya, kurang lebih mencapai 230 juta sejauh ini yang sudah kami berikan, dan mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan fisik yang kita berikan ini juga dapat mensupport, mendorong, memotivasi kepada kelompok tani tadi untuk semakin meningkatkan kompetensinya, kualitasnya, dan yang lebih penting mindset mereka untuk berubah menjadi petani yang maju, menjadi petani yang berilmu, petani yang tangguh, yang siap menyandarkan kehidupannya pada sektor pertanian di masa kehidupannya ke depan. Dengan hasil yang sangat memuaskan di panen perdana ini, Bank Indonesia berharap para petani bisa lebih maju dan sejahtera, serta akan tercipta ketahanan pangan yang unggul di Tasikmalaya. Kedepan, Heru Sabtaji optimis bahwa Kabupaten Tasikmalaya akan bisa menjadi lumbung padi organik di Jawa Barat, sesuai dengan target dana harapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.